Ya pemirsa, sidang gugatan perkara kelayakan ijazah SMA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang gugatan perkara keaslian ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berfokus pada kesepakatan mediasi. Sidang yang berlangsung singkat ini menyepakati Sunoto SHMH sebagai hakim majelis mediator, sedangkan mediator non-hakim masih dalam penentuan. Sidang mediasi dijadwalkan pada hari Senin datang secara tertutup. Adapun penggugat menilai adanya indikator yang perlu disesuaikan setelah tergugat 2. Komisi Pemilihan Umum memperbarui pendidikan terakhir tergugat 1. Mengajukan keberatan, majelis hakim mencatat apa keberatannya karena tergugat 2 KPU merubah pendidikan akhir. Jadi pertama waktu saya menggugat itu membangun konstruksi petita itu berdasarkan riwayat hidup tergugat 1 itu pendidikan akhir ya pendidikan akhir nih pendidikan terakhir ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi petita saya. Sekarang dirubah oleh tergugat 2 KPU. Pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak mempunyai itu? Saya itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat kemarin. Jumat kemarin. Beberapa hari lalu. Iya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak? Ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat. Wah, saya nggak berani juga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah ya. Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mediasi diputuskan undur 1 minggu karena Gibran dan Komisioner KPU tidak hadir. Mediasi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh penggugat bernama Subhan dan kuasa hukum dari tergugat, baik dari Gibran maupun KPU. Agenda hari ini seharusnya menjadi momen penentu untuk melihat apabila ada kesepakatan damai atau justru berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Namun, hakim mediator memutuskan untuk menunda proses mediasi karena prinsipal atau tergugat tidak memenuhi syarat untuk tidak hadir dalam proses mediasi. Ya, lalu bagaimana jalannya sidang perdata terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Kita tanyakan kepada rekan Zinedine Duhan. Selamat siang Duhan. Duhan, informasi yang kami terima bahwa sidang perdata mediasi ini akan diundur 1 minggu ke depan. Apa penjelasan soal ini, Duhan? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, memang benar pada hari ini sebetulnya dijadwalkan ini sidang mediasi dari gugatan dilayangkan oleh advokat bernama Subhan ini kepada Gibran Rakabuming Raka dan juga Komisioner KPU ini pada saat pencalonan, yang mana disebutkan bahwa Gibran ini tidak memenuhi syarat pendidikan, terutama pada pendidikan menengah atas yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pendidikan yang berada di Indonesia. Seperti kita tahu, Gibran ini bersekolah di 2 sekolah menengah atas atau setara ini di luar negeri, 1 di Singapura dan juga 1 di Sydney. Untuk proses mediasi sendiri tadi dimulai sejak pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua belah pihak ini memang hadir tepat waktu, di mana Subhan sendiri selaku advokat ini sendiri, lalu dari pihak Gibran maupun KPU ini menghadirkan kuasa hukumnya lengkap juga dengan surat kuasa. Namun untuk mediasi sendiri ini tidak berjalan lama, ini kira-kira hanya sekitar 30 menit dikarenakan juga dari mediator atau hakim yang ditunjuk untuk memimpin jalannya mediasi ini memutuskan untuk menunda proses dari mediasi ini selama kurang lebih 1 minggu, yang nantinya akan digelar kembali pada tanggal 6 Oktober
dikarenakan juga disebutkan bahwa ini dari mediator sendiri menginginkan prinsipal untuk hadir. Prinsipal yang dimaksud di sini adalah pihak tergugat yaitu Gibran Rakabuming Raka dan juga komisioner KPU yang saat itu bertugas pada masa pemilihan presiden di tahun 2024 kemarin. Alasannya karena ini tidak memenuhi syarat untuk tidak hadir dikarenakan juga tidak adanya surat sakit dari dokter maupun juga dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan juga hal yang sama ini terjadi kepada komisioner KPU yang juga tidak hadir. Ini tidak menyertakan juga surat sakit seperti itu, tidak juga sedang berada di dinas luar negeri ataupun tidak berada dalam kondisi yang memang benar-benar tidak bisa untuk hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun untuk agenda. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Sebelum saya bacakan satu-satu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi selanjutnya. Langsung saja saya akan bacakan komentar pertama dari Afsena Lafta, mengatakan harus ada KPU tuh, ditangkap dia yang lolosin persyaratan calon capres cawapres, tangkap KPU-nya. Redmi membalas, Jokowi Gibran KPU harus ditangkap dan proses. Komentar selanjutnya dari Hendra Mujid mengatakan, bapak anaknya sama saja penipu rakyat dengan ijazah palsunya. Hendrik Milidie membalas, sidang kok tertutup, apakah ini kasus mesum misalnya pemerkosaan? Aneh-aneh sudah penegak hukum di Konoha. Komentar selanjutnya dari Ardian Flores mengatakan, tak beda bapak dan anaknya, ijazah nggak jelas, negara mau dibawa kemana. Komentar selanjutnya dari Tami mengatakan, barang siapa yang membela yang tidak benar, alamat dia akan binasa siapapun dia. Aryo Sumanto mengatakan, pengadilan yang dilihat KUHP karena uang habis perkara. Komentar selanjutnya dari Ahmad Subur mengatakan, semua pejabat termasuk presiden gak ada yang berani nyeret Jokowi ke pengadilan, tapi banyak omon-omon. Selanjutnya dari Dewi mengatakan, aneh, negeri ini dari mana? Atau penipu bisa jadi pemimpin rakyat atau wakil negara, bisa dicetak chatting kebobrokan negara sendiri. Komentar selanjutnya dari Homilia Siti mengatakan, usut sampai tuntas kecurangan ini, semua ulah Jokowi, usut bapak dan anak yang ambisi sekolah mau jadi presiden, Jokowi sadis, tamak, raja tega. Komentar selanjutnya dari Vera Marieme Wangkang mengatakan, gak sudi dipimpin milenial SMP pelangak polongo. Korban News membalas, betul. Dede Junaidi membalas korban News, gak terima, sakit hati, kasihan, makanya punya prestasi. Komentar selanjutnya dari Rial Gamal mengatakan, alhamdulillah apabila ini benar-benar Gibran mengundurkan diri, kalau tidak maka akan menjadi negara menjadi neraka booming neraka. Redmi membalas, betul. Komentar selanjutnya dari Mawarsari mengatakan, 11, 12 kok bisa ya jadi presiden bapaknya, tapi sudah mantan lah anaknya ngikut jejak bapaknya pakai ijazah palsu untuk menjadi wakil presiden. Rosiani aja membalas, 11, 12 ijazah palsu makzulkan Warpres. Redmi membalas lagi, betul. Komentar selanjutnya dari Muchtar Anwar Rudin mengatakan, istana majelis pemerintah NKRI telah diacak-acak oleh Jokowi. Gibran orang nggak punya prestasi pendidikan, beraninya duduk di kursi kekuasaan. Tapi lucunya, para jenderal TNI Kapolri sebagai tugas benteng keamanan negara, tidak ada pemberontakan terhadap orang yang merusak tata negara bertahun-tahun, mengatasi ijazah satu orang nggak selesai-selesai.
Para pejabat kehidupannya dijamin oleh negara, seharusnya bertanggung jawab dalam memegang amanah negara, bukan rakyat yang teriak-teriak jadi korban. Soeharnoto membalas, umumnya masyarakat menilai seperti di atas. Gimana sikap para petinggi negara dengan adanya Warpres yang nggak jelas pendidikannya, yang mana ini menjadikan tidak memenuhi syarat untuk jadi Warpres. Mestinya para penegak hukum harus bertindak tegas, khususnya DPR harus berani memanggil Gibran untuk diminta pertanggungjawaban atas ijazahnya. Komentar selanjutnya dari Hadi Wibowo mengatakan, bapak dan anaknya sama-sama tidak jelas. Riwayatnya, pendidikannya sama-sama tidak jelas. Indonesia rusak adanya bapak dan anak yang tidak jelas riwayatnya. Realmi mengatakan, bubar saja bangsa ini. Kami secara pribadi muak dengan elit yang publik yang mau menghancurkan bangsaku. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila udah tak dihargai. Soeharto mengatakan, bapak dan anak serta para termol tangkap semua, masukkan ke penjara. Negara akan aman adil dan beradab. Tarik juga aset-aset mereka. Komentar selanjutnya dari Suryani mengatakan, sekolah kuliah memerlukan biaya, cuaca panas, hujan, terlambat mendapat sanksi, belum menghadapi dosen, waktu mau skripsi, belum tentu bernasib baik. Lah yang gak jelas pendidikannya jadi pejabat negara, siapa yang salah? Komentar selanjutnya dari Colik Santoso mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari gorong-gorong alias kok tanya saya. Komentar selanjutnya dari Redmi mengatakan, bapak dan anak sama-sama superweight, pembohong besar dan sangat biadab. Komentar selanjutnya dari Pasiem mengatakan, diri sendiri saja dibohongi apalagi orang lain. Soeharto mengatakan, tolong Bapak Hakim jangan mediasi, saya orang goblok tapi saya mengerti aturan, jelas akhirnya mediasi hasilnya akan memenangkan tergugat, baik sidang Bapak dan anak. Ingat, uang dapat merubah aturan hukum KUHP dan jelas kasih uang habis perkara pakaian aja, hukum adat, hukum rakyat, hukum rimba lebih baik. Oke, setuju nih. Ian Sofian mengatakan, alhamdulillah Gibran dimakzulkan. Sofian Santoso mengatakan, hukum di Indonesia bisa dinego demi cuan dan jabatan. Hendra Liang mengatakan, ya Allah ya Rob, bapak dan anak sama saja tidak punya ijazah. Sejarah bagi Indonesia dan bahkan di dunia bikin malu. Zaman Jokowi apa yang dibanggakan? Mega Blur mengatakan, enak sekali ya kalau termul tidak hadir tanpa alasan, tanpa sanksi. Coba kalau rakyat biasa udah diancam-ancam. Oma Bita mengatakan KPU tidak berani hadir karena KPU sudah pasti salah. Listewati mengatakan pejabat tinggi kok kayak badut. Firman Budun mengatakan, gitu si cungkring atau si kurap kok ambisi ngebut bernafsu skill. Dede Junaidi mengatakan, yang penting pilihan gue benar, karena di antara generasi baik maupun yang muda, generasi baik yang tua maupun yang muda, Gibran adalah yang paling bermutu. Banyak orang-orang yang pintar jadi pejabat tapi koruptor. Mafia bisanya penipu. Mesti sadar bahwa banyak orang-orang yang sakit hati dan yang ingin menyengsarakan rakyat, dan Gibran jadi sasarannya karena ketakutan jadi penghalang para capres akan datang yang gak bermutu. Bus Taming mengatakan, betul sekali saja jangan pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019, dan saya sangat
sangat marah dan kecewa melihat kelakuan Jokowi yang curang, apalagi melihat Pak Prabowo ikut-ikut jadi menterinya. Jokowi bertambah sakit hati saya. Dari situ saya menilai Bapak Prabowo termasuk tipe pengkhianat yang haus kekuasaan untuk menjajah seperti Jokowi. Selanjutnya mengatakan, dan sekarang aslinya Prabowo telah ala SWT tampakkan kepada kita semua. Bermula dari Bapak Prabowo nyatakan dirinya pengagum Mustafa Kemal Atatürk dan banyaknya kebijakan dan penyeraan beliau yang bertentangan dengan janji beliau waktu debat dan kampanye. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.